Puji Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Pagi hari ini Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan siap untuk memuji dan mempermuliakan nama Tuhan. Amin. Mari berikan hati kita yang terbaik kepada Tuhan. Kita sambut Tuhan dengan segala pujian ucapan syukur yang datangnya dari hati kita yang paling dalam. Sebelumnya mari kita satukan diri di dalam doa. Segala pujian syukur kami panjatkan kepadamu ya Bapa. Kami sangat mengucap syukur kepadamu Tuhan. Pagi hari ini Engkau berikan kesempatan bagi kami untuk kami dapat memuji, mempermuliakan namamu. Kami dapat bersekutu di tempat ini Tuhan dengan kerinduan yang sama. Ingin mempermuliakan namamu, ingin meninggikan namamu. Sebab ketika kami memuji, mempermuliakan namamu Tuhan, dengan kondisi kami datang saat ini, kami yakin, kami percaya Tuhan akan memberikan kelepasan, Tuhan akan memberikan kesembuhan, Tuhan akan memberikan penghiburan, Tuhan akan memberikan kemenangan bagi kami semua. Terima kasih ya Bapa. Saatnya kami akan memuji, mempermuliakan namamu. Kami serahkan ibadah kami dari awal permulaan hingga akhirnya ke dalam tangan-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Mari Bapak Ibu kita siapkan hati kita yang paling dalam. Haleluya Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Haleluya. Semua kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan
selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, Nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu muji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan,
Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa di surga. Sungguh kami rindu Tuhan untuk selalu menyenangkan hati-Mu lewat pujian penyembahan kami. Oleh sebab itu ya Bapa, biarkan hati kami selalu terbuka untuk-Mu Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita bangkit berdiri. Kita berikan pujian yang terbaik. Dan kita katakan kepada Tuhan, segala pujian dan syukur hanya bagi-Mu Yesus. Amin Tuhan. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala
Puji Tuhan. Lewat pujian syukur kita kepada Tuhan, Tuhan kita senangkan. Mari tetap jaga hati kita. Biarlah di tempat ini kita semua diberkati oleh Tuhan melalui pujian penyembahan kita. Haleluya Yesus. Bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Ada sukacita Bapak Ibu. Amin. Boleh lambaikan tangannya.
Amin, haleluya. Mari kita mau lebih lagi bersuka cita. Tanggalkan segala beban, datang ke hadiratnya dengan hati yang penuh ucapan syukur. Amin, haleluya. Mari kita semua, saya undang bangkit berdiri. Amin, haleluya. Datanglah ke baitnya dengan hati bersyukur, ke dalam pelatarannya dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan baginya berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Amin, haleluya. Datanglah ke baitnya dengan hati bersyukur, ke dalam pelatarannya dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan baginya berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepadanya, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Amin, haleluya. Terima kasih Tuhan buat segala kebaikan-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur. Kalau kami boleh datang menyembah, meninggikan nama-Mu, itu semua karena kebaikan-Mu Tuhan. Apapun keadaan kami Tuhan, kami mau tetap memuji-Mu Tuhan. Dalam segala kondisi kami Tuhan, kami mau tetap menyembah-Mu Yesus. Karena Engkau terlalu baik di dalam kehidupan kami Yesus. Engkau pemilik hidup kami Yesus. Engkau pemelihara jiwa kami. Terima kasih. Haleluya. Kau pencipta hidupku, pemelihara jiwaku. Layak terima segala pujian, ku naikkan syukurku. Kau pemilik hidupku, dalam kasih setiamu Yesusku, kau layak terima segala
syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah nama-Mu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Amin, haleluya Yesus. Kau pencipta hidupku, pemelihara jiwaku. Kau layak terima segala pujian, ku naikkan syukurku. Kau pemilik hidupku, pemilik hidupku. Amin, haleluya. Dalam kasih setiamu, Yesusku, Kau layak terima segala pujian, ku naikkan sembahku. Segala pujian dan syukur bagimu. Amin, haleluya. Allah yang mulia, terima kasih Yesus. Kuduslah nama-Mu. Kami percaya Tuhan, saat kami menaikkan ucapan syukur kami dari segalanya, Engkau mengerti, Engkau tahu Tuhan persoalan yang kami hadapi Yesus. Segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah nama-Mu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku, segala pujian. Segala pujian. Ini ucapan syukur kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Allah yang mulia, kuduslah nama-Mu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku, segala pujian. Segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah nama-Mu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Amin. Kami naikkan syukur kami Tuhan kepadamu Yesus. Terima kasih Tuhan. Amin, haleluya. Yesus, kalau kami ada Tuhan sampai hari ini, kami bisa melewati semua bersama-Mu Yesus. Haleluya. Ini ucapan syukur kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. Yesus, Yesus, Yesus. Terima kasih. Terima kasih. Yesus Tuhan, terima kasih. Terima kasih.
kasih Yesus. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Segala pujian, Segala pujian dan syukur bagiku. pengagungan kami kepadamu Tuhan. Allah yang mulia, kuduslah nama-Mu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Segala pujian, Pujian dan syukur bagimu. Allah yang mulia, kuduslah nama-Mu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Segala pujian dan syukur bagimu. Allah yang mulia, kuduslah nama-Mu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. amin, haleluya, 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 haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus buat segala kebaikan-Mu hingga hari ini Tuhan. Kami bersyukur memiliki Allah yang luar biasa, Allah yang tidak pernah meninggalkan, Allah yang tidak pernah membiarkan kami Tuhan. Kami percaya Engkau selalu menyertai kami, Engkau selalu ada bersama kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kalau sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan, urapi hamba-Mu. Biarlah firman itu menjadi kekuatan kami, firman itu menjadi nasihat untuk kami dalam melangkah dalam setiap hidup ini Tuhan. Terima kasih, kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami dan kami percaya kami pulang diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur, kami sambut kebenaran firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin. Nah saudara, tadi kita nyanyikan pujian Dialah yang awal dan yang akhir. Yesus adalah kepujian kita. Sesuai dengan firman yang dikatakan dalam kitab Wahyu 22, di situ dikatakan ayat 12, sesungguhnya aku datang segera dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Aku adalah Alfa dan Omega, yang pertama dan yang terkemudian, yang awal dan yang akhir. Jadi Yesus sendiri yang berkata, akulah yang awal dan yang akhir. Akulah Alfa dan Omega. Maka kita tetap percaya Kristus, Dia yang menyelamatkan kita. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Dialah yang menyelamatkan saudara dan saya. Pagi hari ini kita hadir dalam ibadah kita. Kita percaya Tuhan ada bersama dengan kita. Dia Tuhan segala Tuhan. Dia Raja segala Raja. Dia sudah mati bagi dosa kita. Dia bangkit. Dia naik ke surga. Dan Dia akan datang kembali menjemput saudara dan saya. Dan semua orang yang terus mau menjadi pelaku firman-Nya. Tema khotbah hari ini Minggu 23 Juli 2023. Pintu Bahtera. Pintu Bahtera. Sudah bisa melihat Bahtera. Yang dimaksud adalah Bahtera Nuh. Pintu Bahtera Nuh. Karena Bahtera Nuh itu punya pintunya. Nah, menjadi pertanyaan kita, di mana letak pintu Bahtera Nuh? Di mana letaknya pintu Bahtera Nuh?
Kalau kita membuka dalam Kejadian pasal 6 ayat 16 dikatakan demikian. Buatlah atap pada bahtera itu dan selesaikanlah bahtera itu sampai sehasta dari atas. Pasanglah pintunya pada lambungnya. Buatlah bahtera itu bertingkat bawah, tengah, dan atas. Jadi Alkitab menjelaskan Nuh disuruh membuat bahtera oleh Tuhan lalu memasang pintunya pada lambungnya. Jadi pintu bahtera Nuh itu ada di lambungnya, ada di lambung kapal atau bahtera Nuh. Kita tahu bahwa lambung kapal ini penting penting bagi sebuah kapal, saudara. Karena lambung kapal itulah yang membuat kapal itu bisa mengapung dan tidak tenggelam, saudara. Membuat kapal itu bisa mengapung dan tidak tenggelam. Jadi kapal itu harus ada lambungnya. Nah, di lambung kapal inilah terletak pintu bahtera itu, bahtera Nuh. Coba ditampilkan lagi gambar tentang bahtera itu, di mana ada pintu untuk binatang dan Nuh sekeluarga masuk ke dalam bahtera. Nah, melalui pintu itulah Nuh dan keluarganya masuk ke dalam bahtera. Untuk masuk ke dalam bahtera, maka Nuh dan keluarganya harus masuk melalui pintu. Kalau tidak ada pintu, Nuh tidak bisa masuk dalam bahtera, Nuh tidak selamat. Tapi karena ada pintu, maka Nuh masuk ke dalam bahtera. Mari kita belajar apa yang Alkitab katakan. Bahtera itu adalah perintah Tuhan. Bahtera Nuh itu adalah perintah Tuhan. Kejadian 6 ayat 14. Buatlah bagimu sebuah bahtera dari kayu gofir. Bahtera itu harus kau buat berpetak-petak dan harus kau tutup dengan pakal dari luar dan dari dalam. Buatlah bagimu sebuah bahtera. Sebuah, bukan 2, 3 buah. Sebuah bahtera. Bahtera itu harus kau buat berpetak-petak dan harus kau tutup dengan pakal dari luar dan dari dalam. Kita bertanya, kepada siapa Tuhan berfirman? Kepada siapa Allah berfirman? Kepada Nuh. Kepada Nuh. Nah, pasti Nuh yang terima firman, dia punya istri, punya anak, dia punya keluarga, dia punya tetangga. Maka Nuh pasti cerita kepada istrinya, dia juga cerita kepada anak-anaknya, dan dia juga cerita kepada orang-orang yang ada pada waktu itu. Karena Nuh, dia harus masuk ke dalam bahtera, maka dia selamat. Pasti ada orang-orang yang membantu Nuh membuat bahtera. Karena bahtera itu ukurannya sangat besar pada waktu itu. Jadi pasti ada orang-orang yang membantu Nuh untuk membuat bahtera selain istri dan anak-anaknya. Sekarang kita bertanya, mengapa Tuhan suruh Nuh buat bahtera? Kenapa bahtera itu harus dibuat? Dalam Kejadian 16 ayat 12 sampai 13 berkata begini. Allah menilik bumi itu dan sungguhlah rusak benar, sebab semua manusia menjalankan hidup yang rusak di bumi. Bumi itu rusak benar. Ayat 13. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, aku telah memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk, sebab bumi telah penuh dengan kekerasan oleh mereka. Jadi aku akan memusnahkan mereka bersama-sama dengan bumi. Waktu Tuhan lihat bumi penuh dengan kejahatan, maka Tuhan memutuskan untuk memusnahkan bumi dan seluruh penghuninya. Maka Nuh disuruh membuat bahtera. Kembali lagi, kenapa Tuhan suruh Nuh buat bahtera? Yang pertama, bumi sungguhlah rusak benar, kata firman. Maksudnya, kejahatan di bumi ini makin merajalela pada waktu itu. Luar biasa jahatnya. Firman Allah berkata, sebab manusia menjalankan hidup yang rusak di bumi. Manusia menjalankan hidup yang rusak di bumi. Kita bicara bahtera Nuh, kita bicara zamannya Nuh. Orang-orang menjalankan hidup yang rusak waktu itu. Lalu Tuhan, yang kedua, Tuhan maksudkan Nuh membuat bahtera untuk menyelamatkan Nuh. Yang disebut orang yang benar itu dalam pasal 7 ayat yang pertama dari kitab Kejadian. Pasal 7 ayat yang pertama. Jadi Nuh harus membuat bahtera supaya Nuh bisa selamat. Maka Tuhan suruh Nuh buat bahtera. Tadi dikatakan, buatlah bagimu sebuah bahtera dari kayu gofir. Jadi kita lihat dua hal. Kenapa Tuhan suruh Nuh buat bahtera? Karena Tuhan melihat bumi sudah rusak. Sudah tidak bisa, harus dihancurkan. Dan seluruh penduduknya
harus musnah. Ini firman. Yang kedua, Tuhan sediakan bahtera untuk orang yang mau masuk dalam bahtera. Maka Tuhan bilang sama Nuh, Nuh harus masuk dalam bahtera supaya selamat. Begitu juga dengan orang-orang pada zaman Nuh, kalau mau selamat dia masuk ke dalam bahtera. Nah pada zaman Nuh, sifat dosa itu dijelaskan dengan terang. Pada zaman Nuh, Alkitab menjelaskan dengan terang menunjukkan ada dua hal. Yang pertama, nafsu seksual. Yang kedua, kebejatan, kerusakan manusia, kejahatan manusia. Ayat 11 berkata, adapun bumi itu telah rusak di hadapan Allah dan penuh dengan kekerasan. Maka Allah menjatuhkan hukuman kepada bumi pada waktu Nuh itu dengan air bah. Pasal 7 ayat 21. Ayat 21. Lalu mati binasalah segala yang hidup yang bergerak di bumi, burung-burung, ternak dan binatang liar, dan segala binatang merayap yang berkeriapan di bumi, serta semua manusia. Tidak ada yang hidup, satu makhluk pun yang hidup yang ada di luar bahtera. Semua yang ada di luar bahtera mati. Kecuali yang ada di dalam bahtera adalah Nuh dan keluarganya. Nuh, istri dan 3 anak dan 3 menantunya 8 orang. Apa Tuhan tidak memberi kesempatan yang lain masuk bahtera? Tuhan beri kesempatan. Nuh, dia berkata, ayo semua masuk bahtera. Mereka mentertawakan Nuh. Mereka merasa, Nuh, apa kamu sudah gila? Kami harus masuk ke dalam bahtera. Tidak musim hujan, dalam keadaan seperti itu harus masuk dalam bahtera. Dan bahtera itu dibuat di gunung. Jadi orang tidak mau berpikir, orang tidak mau mendengar firman Tuhan. Itu pada zaman Nuh. Maka hanya Nuh dan keluarganya yang selamat dan semua yang di luar bahtera mati. Termasuk orang-orang yang membuat bahtera, yang membantu Nuh buat bahtera. Pasti ada orang lain yang buat bahtera. Sebab bahtera ini ukurannya terlalu besar pada zaman itu. Mereka tidak masuk bahtera, tepatnya tidak mau masuk bahtera. Tidak mau masuk ke dalam bahtera. Jadi bukan salah Tuhan. Dan kejahatan itu dari zaman Nuh terus berlanjut sampai ke zaman Lot, keponakan Abraham. Jadi maksudnya kejahatan, kebejatan moral terus berlanjut sampai zaman Lot. Kita membaca Kejadian 19 ayat 4-5. Tetapi sebelum mereka tidur, orang-orang lelaki dari kota Sodom itu dan dari yang muda sampai yang tua, bahkan seluruh kota tidak ada yang terkecuali datang mengepung rumah itu. Orang-orang lelaki dari kota Sodom itu tidak ada yang tidak, dari yang tua bahkan seluruh kota mengepung rumah itu. Rumah siapa? Di mana Lot tinggal. Maka kita melihat dari kata Sodom, orang mengerti kata Sodomis. Perhatikan ayat 5 sekarang. Ayat 5. Mereka berseru kepada Lot, di manakah orang-orang yang datang kepadamu malam ini? Bawalah mereka keluar kepada kami supaya kami pakai mereka. Saudara, kita melihat kembali, Alkitab menjelaskan, waktu Lot terima tamu, masuk di rumahnya dikepung oleh orang-orang Sodom pada waktu itu. Semua penduduk Sodom dan mereka berkata begini, bawa keluar Lot, bawa keluar, tamu bawa keluar kepada kami supaya kami pakai mereka. Nah kata bahasa Indonesia kami pakai mereka ini, dalam bahasa Inggris dikatakan itu seperti melakukan hubungan suami istri, persetubuhan, tapi ini tidak wajar. Tamu Lot itu 2 malaikat Tuhan dalam wujud laki-laki. Sedang Lot dikepung rumahnya, yang mengepung semua orang laki-laki dari muda sampai tua, mereka keluar dan mereka berkata, bawa keluar supaya kami pakai dia. Ini dosa homoseksual. Orang-orang Sodom kehidupan moralnya rusak. Berperilaku homoseks dan juga lesbian. Sekarang kita buka Roma pasal 1 ayat 26 sampai 27. Karena itu Allah menyerahkan mereka kepada hawa nafsu yang memalukan. Sebab istri-istri mereka menggantikan persetubuhan yang wajar dengan yang tidak wajar. Demikian juga suami-suami meninggal persetubuhan yang wajar
dengan istri mereka dan menyala-nyala dalam berahi mereka terhadap seorang terhadap yang lain, sehingga mereka melakukan kemesuman laki-laki dengan laki-laki, dan karena itu mereka menerima dalam diri mereka balasan yang setimpal dengan kesesatan mereka. Allah benci hal seperti ini. Maka Sodom dan Gomora di bumi hanguskan dengan api dan belerang. Karena perilaku orang-orang Sodom, kehidupan zaman Lot juga. Istri-istri menggantikan persetubuhan yang wajar dengan yang tidak wajar. Juga laki-laki melakukan kemesuman dengan laki-laki. Akhirnya kita melihat Tuhan hukum Sodom dan Gomora. Kita lihat Kejadian 19 ayat 24. Kemudian Tuhan menurunkan hujan belerang dan api atas Sodom dan Gomora berasal dari Tuhan dari langit. Hukuman Tuhan tiba atas Sodom dan Gomora dan semua binasa. Sama dengan pada zaman Nuh, tidak ada yang selamat kecuali mereka yang ada di dalam bahtera. Nuh dan keluarganya, semuanya mati. Tapi kita melihat kembali waktu Sodom dan Gomora dibakar dengan api dan belerang oleh Tuhan. Yang selamat hanya Lot dan kedua anaknya. Sedangkan istrinya jadi tiang garam. Jadi Tuhan hukum orang-orang pada zaman Nuh dengan air bah. Tidak ada yang selamat. Kecuali Nuh, istri dan 3 anak, 3 menantu. Demikian juga pada zaman Lot. Nah sekarang kita bicara tanda kedatangan Tuhan semakin dekat. Dia Alfa dan Omega, dia awal dan yang akhir. Firman Tuhan jelas. Kalau kita membuka dalam Wahyu 22 ayat yang ke-10. Wahyu 22 kita lihat ayat 10. Lalu ia berkata kepadaku, jangan memeteraikan perkataan-perkataan nubuat dari kitab ini, sebab waktunya sudah dekat. Ayat 11. Barang siapa yang berbuat jahat, biarlah ia terus berbuat jahat. Barang siapa yang cemar, biarlah ia terus cemar. Dan barang siapa benar, biarlah ia terus berbuat kebenaran. Barang siapa yang kudus, biarlah ia terus mengkuduskan dirinya. Tuhan bukan suruh orang yang cemar semakin cemar. Orang yang katakan, orang yang melakukan jahat semakin jahat. Yang melakukan tidak benar semakin tidak benar. Tuhan tidak menghendaki seseorang melakukan yang jahat. Tuhan bukan senang seseorang tidak berhenti dalam kejahatan, Tuhan tidak senang. Tapi Alkitab pasti digenapi, firman Allah Tuhan berkata, biarlah yang cemar terus akan berbuat cemar. Tidak bisa berhenti kalau tidak mau minta Tuhan memberhentikan hidup yang cemar. Barang siapa yang kudus akan terus menjadi kudus. Kalau dia mau terus menjadi pelaku firman Tuhan. Firman Tuhan ini pasti digenapi. Karena dia adalah maha tahu. Dia Tuhan yang maha tahu. Dia tahu apa yang akan terjadi. Sebab kecenderungan manusia ini adalah selalu daging. Dan Tuhan tidak mau orang-orang hidup seperti ini. Nah saudara dengar minggu lalu benar-benar penyaringan. Benar-benar disaring. Kejahatan manusia terus berlanjut sampai hari ini. Bahkan Alkitab katakan sampai akhir zaman. Sampai Yesus datang yang kedua kali. Menjelang kedatangan yang kedua kali. Terus orang-orang yang jahat semakin jahat. Yang cemar semakin cemar. Yang cabul semakin cabul. Yang kudus semakin kudus. Kan ada penyaringan. Kan ada 2 kelompok. Apakah domba atau kambing? Apakah gandum atau sekam? Firman Allah menjelaskan. Di dalam Injil Matius ada 2 orang yang sedang mengisar. Satu ditinggal, satu di bawah. Ada orang yang sedang ada di ladang, satunya ditinggal, satunya di bawah. Ada orang yang ada di tempat tidur, satu di bawah, satu ditinggal. Ada perpisahan. Bisa berbicara suami istri, bicara orang tua dan anak, bisa bicara saudara dengan saudara, bisa bicara orang yang sama-sama percaya tapi satu lakukan firman, satu tidak. Yang satu akan bersama dengan Tuhan, yang satu akan tertinggal. Firman Allah berkata begini. Firman Allah jelas berkata dalam Matius 24. Kita baca ayat 37. Matius 24 ayat 37 sampai 38. Sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh. Sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan anak manusia. Ayat ini menjelaskan kejahatan itu akan semakin jelas. Ayat 38. Sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu, pada zaman Nuh,
Sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu makan dan minum, kawin dan mengawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera, dan mereka tidak tahu akan sesuatu sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka. Demikian pula lah halnya kelak kedatangan anak manusia. Jadi firman Allah katakan, pada zaman itu, sebelum air bah tiba, mereka makan minum. Mereka makan minum, ini bukan dalam pengertian makan dan minum seperti kita butuhkan tiap hari. Orang makan minum bicara kepuasan tubuh. Orang tidak puas-puas. Orang bisa lupa ibadah cuma karena kepuasan tubuh. Hanya keinginan mata, hanya keinginan daging, dia tinggalkan ibadah. Lalu dikatakan makan dan minum, kawin dan mengawinkan. Ini bukan membangun rumah tangga. Orang yang married bukan. Tapi yang dimaksudkan di sini adalah orang-orang yang hidup dalam kehidupan seks bebas. Bukankah hari-hari ini banyak orang yang hidup dalam kehidupan yang demikian? Perhatikan akhir zaman. Kita dengar berita, kita tahu berita-berita kaum homoseks, lesbi, kaum gay, LGBT. Mereka menuntut supaya disahkan apa yang mereka lakukan. Laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Bahkan ada pendeta yang berani melakukan pernikahan itu di luar negeri. Ada pendeta yang berani. Bukankah ini akhir zaman? Sudah ada 34 negara yang mulai melegalkan atau menyetujui pernikahan sejenis. Homoseks, lesbian, LGBT. Sudah ada 34. Bahkan ada yang berani melegalkan, menyetujui pernikahan sedara. Jadi mereka tidak percaya ada incest. Jadi kakak adik boleh menikah. Ibu dan anaknya laki-laki boleh nikah. Kalau suka, ayah dan anak perempuannya. Mereka meniadakan incest. Tidak ada sedara. Dunia semakin gila. Apakah kita mau diam? Apakah kita mau malas? Ada negara yang mengizinkan seks dengan hewan. Ada negara yang mengizinkan berdirinya gereja setan. Gereja yang menyembah setan. Tanda-tanda kedatangannya semakin nyata dan dekat. Masihkah kita tidak mau sadar? Apa kita mau giat cari uang tanpa giat mengumpulkan harta surga, tanpa giat mengumpulkan firman? Tidak mau jadi pelaku firman. Apakah kita mau santai? Kristen halaman, Kristen santai, malas beribadah, bahkan tidak peduli jam-jam ibadah. Ingat Matius 21 ayat 7 berkata begini. Bukan setiap orang yang berseru aku Tuhan, Tuhan, yang akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan kehendak Bapakku yang di surga. Melainkan melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Jadi Tuhan benar-benar menyaring gerejanya, mempelainya. Paulus mengatakan kita sudah dipertunangkan dengan Kristus sebagai mempelai laki-laki. Kita bukan menikah secara jasmani. Yesus mempelai laki-laki surga. Kita mempelai wanita akan menikah dengan dia. Masuk dalam kerajaan surga. Di dalam kekekalan. Matius 25 sudah jelas ada 10 anak darah. 5 anak darah yang pandai, 5 anak darah yang bodoh. Yang bodoh tidak masuk dalam kerajaan surga. Dia tidak waspada, tidak siap, tidak sedia. Tapi yang pandai masuk dalam kerajaan surga. Jadi kembali kita lihat Tuhan tidak main-main. Dia benar-benar saring. Dan hukuman Tuhan bukan lagi dengan api dan belerang yang menghancurkan Sodom dan Gomora, bukan air bah yang menghancurkan pada zaman Nuh, tapi dilempar ke dalam api neraka untuk selama-lamanya. Mari kembali kepada bahtera Nuh. Bagaimana bahtera ini dibuat? Tuhan berkata begini, bahtera ini harus dibuat panjangnya 300 hasta. Kalau 1 hasta itu standar orang Ibrani, dari jarak siku sampai ke ujung jari, kira-kira 44,45
mm atau katakan 44 cm. Maka panjangnya bahtera itu kira-kira 133 meter. Lebarnya 50 hasta lebih kurang 22 meter. Kita bisa bayangkan lebarnya 22 meter, panjangnya 133 meter, tingginya 30 hasta kira-kira 13 meter. Cukup luas. Di mana pintunya? Tadi kita membaca di lambung atau di bagian tengah. Kenapa di bagian tengah? Jawabnya Tuhan yang menentukan. Tuhan bilang, buatlah pintu itu di lambungnya. Kita baca ayat 16 kembali. Buatlah atap pada bahtera itu dan selesaikanlah bahtera itu sampai sebatas dari atas dan pasanglah pintunya pada lambungnya. Buatlah bahtera itu bertingkat bawah, tengah, dan atas. Kalau kita melihat kembali gambar bahtera, harus naik masuk ke dalam bahtera. Bahtera itu bertingkat, tingkat 3 ada lantai dasar, tingkat 2 tingkat atas. Mengapa tingkat? Mengapa tingkat 3? Itu bukan kebetulan. Karena bahtera Nuh itu menggambarkan keselamatan. Karena Nuh masuk bahtera selamat. Maka bahtera Nuh itu menggambarkan keselamatan. Kalau kita adalah keselamatan di dalam Yesus Kristus. Selamat dari kematian karena ada dalam bahtera. Mari kita lihat Kejadian 1 ayat 26. Kejadian 1:26. Berfirmanlah Allah, baiklah kita. Saya tulis kata kita dengan huruf besar. Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Ini Elohim. Dari kata Eloah. Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Berkatalah Bapa, marilah kita menjadikan manusia. Nah kalau saya berkata saudara-saudara, besok minggu mari kita hadir. Saya berbicara dan saya ada orang yang saya ajak bicara. Maka Tuhan berkata, marilah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Kata kita adalah bentuk jamak. Allah kita tidak jamak. Allah kita tunggal, Tuhan Yesus Kristus. Kita tahu dalam 1 Yohanes pasal 5 ayat 7 kita buka. Sebab ada 3 yang memberi kesaksian di surga, bukan 1. Ada 3 yang menjadi kesaksian di surga, bukan 2. Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Dan ketiganya adalah 1. Siapa Firman? Yesus. Kalau Bapa itu katakan Allah, ketiganya 1. Maka Yesus adalah Allah. Roh Kudus juga adalah Allah. Kita baca sekarang Kejadian 18. Perjanjian Lama menjelaskan. Ayat 1 sampai ayat 2. Kemudian Tuhan, sudah melihat kata Tuhan. Kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Abraham. Siapa yang menampakkan diri kepada Abraham? Tuhan. Apa mustahil? Tidak. Tuhan sudah bisa menjadikan kita dari debu. Kalau Tuhan mau menampakkan diri, ya Tuhan bisa, Tuhan mampu. Karena dia Tuhan. Kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dekat pohon tarbantin di Mamre. Sedang ia duduk di pintu kemahnya waktu hari panas terik. Ketika ia mengangkat mukanya, ia melihat 3 orang berdiri di depannya. Orang tidak bisa melihat Tuhan karena Tuhan itu roh. Tidak mungkin. Maka Allah menjelaskan, menunjukkan dirinya. Maka Tuhan menampakkan diri kepada Abraham. Dan Abraham melihat 3 orang berdiri di depannya. Sesudah dilihatnya mereka, ia berlari dari pintu kemahnya menyongsong mereka. Lalu sujudlah ia sampai ke tanah. 3 orang ini mau disembah. Abraham sujud. Allah itu Tritunggal. Allah itu Trinitas. Amin. Tepuk tangan bagi dia. Allah membuka dirinya dengan benar seluas-luasnya. Dalam perjanjian lama sudah dijelaskan, pintu bahtera itu ada di bagian lambung kapal. Di tengah bicara Kristus, bahtera keselamatan. Kalau kita membaca di dalam kitab Wahyu pun sudah dijelaskan. Ya, yang awal dan yang akhir. Kalau kita membuka 1 Yohanes, saya bacakan dalam pasal 2, 1 Yohanes pasal 2, ayat 22 dikatakan begini. Siapakah pendusta itu? Bukankah dia
yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus. Dia itu adalah antikristus, yaitu dia yang menyangkal baik Bapa maupun Anak. Saudara, kita lihat kebenaran firman Tuhan. Bahtera itu bicara bahtera keselamatan Kristus. Semua yang masuk dalam bahtera selamat, semua yang masuk melalui pintu selamat, saudara. Nuh dan keluarganya masuk melalui pintu dan selamat, saudara. Lalu ayat 18-19 dari kitab Kejadian. Tetapi dengan engkau, aku akan mengadakan perjanjianku dan engkau akan masuk ke dalam bahtera itu, engkau bersama-sama dengan anak-anakmu dan istrimu dan istri anak-anakmu. Tidak ada kompromi. Mau masuk bahtera? Nuh, silahkan, pasti kau selamat. Nuh masuk bersama keluarganya 8 orang, selamat. Tidak mau masuk, tetangganya orang-orang waktu itu, walaupun sudah membuat bahtera, tidak selamat. Ini bicara orang percaya, meskipun dia percaya Yesus, tapi kalau tidak jadi pelaku firman, dia pasti tertinggal. Tidak ada kompromi. Masuk selamat, tidak masuk selamat. Jadi Nuh masuk dalam bahtera melalui pintu yang ada di lambung, di tengah lambung bahtera itu. Kejadian 7 ayat 1 dan 5. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Nuh, masuklah ke dalam bahtera itu engkau dan seisi rumahmu. Sebab engkaulah yang kulihat benar di hadapanku di antara orang zaman ini. Ayat 5. Lalu Nuh melakukan segala yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Maka selamatlah Nuh dari air bah. Ayat 11 dari pasal 7. Setelah 7 hari datanglah air bah meliputi bumi. Ayat 12. Dan turunlah hujan lebat meliputi bumi 40 hari 40 malam lamanya. Ayat 18, Kejadian 8. Lalu keluarlah Nuh bersama-sama dengan anak-anaknya dan istrinya dan istri anak-anaknya. Jadi Nuh selamat karena satu, Nuh dengar firman Tuhan. Nuh buat bahtera, dia dengar. Kita selamat karena dia percaya, kita percaya firman. Kita dengar firman. Nuh, dia harus buat bahtera, dia dengar firman. Dia imani firmannya Tuhan. Nuh buat bahtera. Yang kedua, dia selamat karena Nuh masuk ke dalam bahtera. Dia lakukan apa yang firman Tuhan dia dengar. Kita selamat karena kita percaya Yesus dan kita melakukan perintahnya Yesus. Melakukan firman Tuhan. Firman Tuhan dalam perjanjian lama digenapi dalam perjanjian baru. Dalam perjanjian lama Yesus digambarkan seperti pintu dalam bahtera Nuh. Dalam perjanjian lama seperti pintu dalam bahtera Nuh. Tapi dalam perjanjian baru, mulai Matius sampai Wahyu, Yesus sendiri yang mengatakan, aku adalah pintu. Kita baca Yohanes 10 ayat 9. Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat. Dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Jelas, aku pintu. Barang siapa masuk melalui aku, barang siapa mau masuk, barang siapa mau percaya kepadaku, ia akan selamat. Jadi kita selamat karena percaya Yesus. Kita tidak moga-moga selamat, kita mudah-mudahan selamat. Kalau orang tanya kepada kita, engkau selamat daya, ya itu terserah Tuhan. Tidak. Kita percaya Yesus sampai akhir, kita pasti selamat. Kita mendengar langkah awal itu penting, tapi langkah akhir adalah menentukan. Jadi kita percaya Yesus, kita harus yakin kita pasti selamat. Beri tepuk tangan bagi Tuhan. Kita yakin kita pasti selamat. Jadi 2 hal, Nuh masuk bahtera. Yang pertama dia dengar, yang kedua dia masuk. Dalam perjanjian baru, Yesus berkata, akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat. Dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Artinya apa? Dipelihara oleh Tuhan. Amin. Tuhan memberi kita keselamatan, lalu Tuhan juga memelihara kita. Di mana waktu kita ada di dunia ini. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat. Bukan cuma kepastian keselamatan, tapi pemeliharaan. Kita baca sekarang Kejadian kembali kepada Nuh. Kejadian 6 ayat 21. Dan engkau bawalah bagimu segala apa yang dapat dimakan. Bawalah bagimu apa yang dapat dimakan. Kumpulkanlah itu padamu untuk menjadi makanan bagimu dan bagi mereka. Jadi Tuhan bilang, Nuh masuk bahtera, tapi engkau juga bawa makanan Nuh. Bawa bahan makanan yang nanti engkau dapat makan. Tuhan memberkati Nuh 150 hari
kapal ini terapung. Nuh terpelihara, Nuh makan, anak istrinya makan, semua binatang makan karena Nuh bawa bekal, bawa bahtera. Mengusahakan diri bawa. Itu bicara bekerja, bekerja, bekerja. Tapi Nuh tahu Tuhan bilang, bawa bekalmu masuk ke dalam bahtera. Bawa pekerjaanmu ke dalam tangan Kristus. Amin. Bawa pekerjaanmu. Engkau bekerja sesuai dengan perintah Tuhan. Pasti diberkati Tuhan. Daud berkata, dia belum pernah melihat anak cucu orang percaya meminta-minta sedekah. Jadi kita melihat di sini ada pemeliharaan Tuhan. Tapi bawa masuk dulu ke dalam bahtera. Letakkan ke dalam tangan Tuhan. Lakukan sesuai dengan firman Tuhan. Nah, kenapa Yesus berani mengatakan dia pintu? Kenapa dia berani mengatakan dia adalah pintu keselamatan? Karena dia adalah pribadi kedua dari Trinitas kealahan. Pribadi kedua dari Tritunggal. Karena dia adalah pemilik sorga bersama dengan Bapa dan Roh Kudus. Kita tidak menyembah tiga Allah. Satu Allah yang bertiga pribadi, Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Dan ketiganya adalah satu. Kembali 1 Yohanes 5 ayat 7. Sebab ada tiga yang memberi kesaksian di dalam sorga, ada tiga. Bapa itu Allah Bapa, Firman itu Yesus, dan Roh Kudus adalah arah Roh Kudus. Dan ketiganya adalah satu. Jelas pintu keselamatan itu atau juru selamat itu adalah Yesus Kristus. Kenapa dia berani berkata dia pintu? Kenapa dia berani menjamin keselamatan itu? Karena Yesus adalah Sang Pencipta. Kita tadi sudah membaca Kejadian 1:26. Berfirman Allah, baiklah kita. Yesus pencipta. Roh Kudus pencipta. Bapa pencipta. Nah, sekarang kita lihat Yohanes 1 ayat 1 dan ayat 3. Pada mulanya adalah firman. Kalau tadi kita membaca 1 Yohanes 5 ayat 7, ada tiga saksi di surga, Bapa, Firman, Roh Kudus. Nah, firman. Pada mulanya adalah firman. Siapa firman ini? Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Firman itu adalah Allah. Kalau kita membaca ayat yang ketiga, ayat 3. Segala sesuatu dijadikan oleh dia, oleh firman. Berarti firman itu Sang Pencipta. Dan tanpa dia, tanpa firman, tidak ada satupun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Kalau Yesus itu bukan pribadi, kenapa disebut Sang Pencipta? Jadi dia pencipta. Lalu ayat 14, firman itu telah menjadi manusia. Siapa Allah yang jadi manusia? Yesus Kristus yang menyelamatkan saudara dan saya. Jadi Yesus itu benar-benar Allah yang rela turun ke dalam dunia berinkarnasi. Manusia tidak bisa berinkarnasi. Berani 9 ayat 27 satu kali ditentukan cuma satu kali mati. Ditentukan cuma satu kali mati. Tapi hanya Yesus. Dia turun ke dunia. Karena begitu besar kasih Allah Bapa kepada dunia. Sehingga dikaruniakan anaknya. Yesus turun ke dunia. Dia benar-benar 100% Allah. Dia benar-benar 100% manusia. Pada waktu dia tergantung di kayu salib, dia berkata, Eli, Eli lama sabatani. Ya Allahku, kenapa engkau tinggalkan aku? Bukan berarti Yesus bukan Allah. Tapi di dalam diri kemanusiaan diri Yesus 100% Allah. Waktu dia harus menanggung dosa, maka Allah sejati dalam dirinya sejenak meninggalkan dia. Dia rasa kesakitan. Jadi waktu Yesus dicambuk, dia rasa kesakitan. Lalu sudah bilang, oh dia Allah, dia rasa. Waktu dicambuk, waktu dimahkotai duri. Dia rasa. Untuk siapa? Untuk saudara dan saya. Untuk kita. Dia menderita. Tapi dia berikan itu untuk saudara dan saya. 1 Timotius 3:16 kita baca. Dan sesungguhnya agunglah rahasia ibadah kita. Agunglah rahasia ibadah kita. Banyak orang tidak mengerti kenapa anak Tuhan datang di gereja, menyembah Tuhan, memuji, angkat tangan, menangis, bersorak dan sebagainya. Dan sesungguhnya agunglah rahasia ibadah kita. Dia yang telah menyatakan dirinya dalam rupa manusia. Siapa Allah yang menyatakan diri dalam rupa manusia? Yesus. Dia yang telah menyatakan dirinya dalam rupa manusia dibenarkan dalam roh, dibenarkan.
yang menampakkan dirinya kepada malaikat-malaikat, diberitakan di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Untuk apa? Supaya bangsa-bangsa ini percaya. Dipercaya di dalam dunia, diangkat dalam kemuliaan. Yesus yang menyatakan diri dalam rupa manusia, diberitakan di antara bangsa-bangsa. Maksudnya supaya orang percaya kepada Dia dan diselamatkan. Kita yang sudah percaya Yesus, jangan sampai kita tinggalkan Dia. Amin. Jangan sampai kita dibimbangkan dengan arus dunia ini. Baca Filipi 2 ayat 6 sampai 8. Yang walaupun dalam rupa Allah, ya Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Kita perhatikan ayat ini. Walaupun dalam rupa Allah, Dia Allah. Tapi Dia tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Ini Yesus. Ayat 7 kita lihat. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Perhatikan. Melainkan telah mengosongkan dirinya. Siapa yang mengosongkan dirinya? Yesus. Yesus yang mengosongkan. Dia bukan dikosongkan oleh Bapa, tidak. Yesus yang mengosongkan dirinya. Karena Dia Tuhan, Dia Allah. Dia mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Ayat 8. Dan dalam keadaan sebagai manusia, Dia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Bahkan sampai mati di kayu salib. Jadi Yesus benar-benar Tuhan. Dia benar-benar Allah. Dia benar-benar juru selamat. Yesus adalah Tuhan yang dijelaskan dalam Filipi 2 tadi. Dia datang ke dunia 100% menjadi manusia tanpa dosa. Bukan tidak berdosa, tapi tidak bisa berbuat dosa sebab Dia Tuhan. Dia benar-benar anak Allah. Dia Yesus, Dia firman yang jadi manusia. Dikatakan tadi pada mulanya adalah firman. Firman itu ada bersama-sama dengan Allah dan firman itu Allah. Jadi firman itu bukan suaranya Allah. Firman itu adalah Allah, pribadi Allah, Yesus yang benar-benar Tuhan. Dia benar-benar Tuhan. Dia turun ke dunia jadi manusia. Jadi Dia benar Tuhan, Dia juga terang dunia. Dalam 1 Yohanes 1 ayat 5 kita baca. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan dan kegelapan itu tidak menguasainya. Terang itu siapa? Yesus berkata, akulah terang dunia. Terang itu bercahaya. Ayat 6. Datanglah seorang yang diutus Allah namanya Yohanes Pembaptis. Lalu ayat 7. Dia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu. Supaya oleh Dia semua orang menjadi percaya. Yohanes bukan terang, tapi dia menunjukkan terang itu. Dia menunjukkan terang itu. Dia menunjukkan menjadi saksi tentang terang itu. Nah pada dikatakan dalam Alkitab Yohanes 1 ayat 29 dikatakan, Yohanes bilang begini, lihatlah anak domba Allah yang menghapus isi dunia ini. Jadi Yohanes jadi saksi. Saksi yang benar. Firman Tuhan katakan, Dia terang. Ayat 9. Terang yang sesungguhnya yang menerangi semua orang sedang datang ke dalam dunia. Terang itu datang ke dalam dunia. Siapa Allah yang datang ke dalam dunia? Yesus Kristus. Perhatikan ayat 10 sekarang. Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya. Yesus pencipta dunia. Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya. Tetapi dunia tidak mengenalnya. Orang cuma berkata, oh dia orang baik, dia anak tukang kayu, oh dia orang yang benar-benar mulia hatinya, orang baik dan sebagainya. Mereka tidak tahu bahwa Yesus adalah Tuhan. Banyak orang yang belum tahu, mungkin ada di sekitar kita. Karena itu saudara dan saya, kita yang telah percaya Yesus, kita mau tetap percaya Yesus. Jangan mau digoncangkan iman kita. Sekali kita percaya Yesus, kita tetap percaya Yesus. Karena Dialah juru selamat. Di dalam Kisah 4 ayat 12 juga berkata, tidak ada nama lain yang dapat menyelamatkan kecuali di dalam nama Yesus Kristus. Kisah 4 ayat 12. Dan Yesus juga berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun sampai kepada Bapa kecuali melalui aku. Mari kita baca Kisah 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun selain di dalam Dia. Jelas. Kita tidak mau mengganti Yesus dalam hidup kita. Keselamatan tidak ada di dalam siapapun selain di dalam Dia.
Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Jadi Yesus Tuhan dan Juru Selamat kita. Kita terus tetap percaya Dia. Kita terus tetap beriman kepada Dia. Jangan sampai kita malas. Jangan sampai kita tinggalkan ibadah. Kita mau terus lakukan firman. Jadilah pelaku firman. Waktu Yesus datang, Dia akan berkata kepada kita, kepada saudara dan saya, sabaslah hambaku yang baik. Masuklah dalam kesukaan. Tuhan memberkati kita. Dia ada bersama dengan kita pada pagi hari. Mari kita bangkit berdiri. Kita nyanyikan sebuah pujian yang berkata, masuk hadirat-Mu Tuhan dengan korban pujian. Masuk hadirat-Mu Tuhan dengan korban pujian. Dengan korban pujian. Masuk hadirat-Mu Tuhan dengan korban pujian. Masuk hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan Di hadapan hadirat-Mu. di hadapan hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kedamaian. Di hadapan hadirat-Mu. Yesus, ku sembah Kau. Yesus, ku sembah. Sujud di hadapan-Mu. Sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk. Mari semua angkat tanganmu dan sembah Dia. Yesus, ku sembah Kau. Yesus, ku sembah Kau. Mari kita mudah Haniel berdoa. Di hadapan-Mu, keinginan dalam hidupku hanya untuk terus katakan, Yesus, ku sembah Kau. Yesus, ku sembah Kau. Sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah. Yesus, ku sembah Kau. Yesus, ku sembah Kau. Sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Haleluya. Kami menyembah Engkau Tuhan. Yesus, Engkau Juru Selamat kami. Kami sujud di hadapan-Mu. Dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, hari ini firman Tuhan mengingatkan kita dengan keras. Zaman semakin lama semakin rusak, semakin hari semakin menuju pada kesudahannya.
dunia ini menuju kepada kehancurannya. Allah sudah menunjukkan bahwa pada zaman Nuh, manusia pernah jatuh dalam dosa yang begitu dalam. Dan Allah menghukum manusia. Tetapi ada keselamatan, ada bahtera yang disediakan. Dan untuk bisa selamat, kita tidak bisa tinggal di luar bahtera. Dan kalau saat ini Yesus, dia dari surga, dia sudah turun ke dunia, dia menyediakan keselamatan. Dia menjadi satu-satunya pintu, satu-satunya jalan keselamatan bagi kita. Tidak bisa selamat kalau kita tinggal di luar Yesus. Hari ini apapun yang menjadi prioritas kita, apapun yang menjadi pergumulan kita, apapun yang menjadi doa kita, kita tidak boleh lupa bahwa di dunia ini hidup kita hanya sementara. Di dunia ini kita tidak hidup selama-lamanya. Tapi di dunia ini seharusnya yang kita kejar adalah keselamatan kekal. Haleluya, haleluya. Jangan tinggalkan Yesus. Yesus. Haleluya, haleluya. Yesus, Yesus, Yesus. Oh, Yesus. Yesus, Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Sembah Dia, muliakan Dia. Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Glory, glory. Muliakan Tuhan. Yesus, Yesus, Yesus. Haleluya. Glory, glory. Haleluya. Mari sama-sama nyanyikan pujian ini. Yesus, haleluya. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk terus katakan Yesus, aku menyembah-Mu. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk katakan keinginan dalam hidupku. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Haleluya. Sorak-sorai kemuliaan berikan untuk Yesus Kristus Tuhan kita, Juru Selamat kita. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami orang-orang berdosa. Kami orang-orang berdosa. Kami perlu diselamatkan. Kami bersyukur Tuhan, Engkau hadir ke dunia. Engkau menyediakan keselamatan bagi kami Tuhan. Kami tahu Tuhan, kami tidak layak. Tapi darah-Mu itu melayakkan kami, menyucikan kami Tuhan.
Sehingga hari ini kami tidak berdiri atas keberlayakan kami, tapi kami berdiri atas janji-Mu yang menyucikan kami, yang melayakkan kami, memampukan kami berani melangkah, memasuki pintu yang sudah Engkau sediakan itu Tuhan. Keselamatan yang Engkau sediakan itu menjadi bagian kami. Tolong kami Tuhan, agar kami sadar dalam hidup ini Tuhan, kami perlu terus untuk ada di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, Engkau berkati jemaat GPD Alpha Omega. Engkau berkati jemaat-jemaat-Mu Tuhan yang sedang beribadah secara online. Engkau berkati Bapak Gembala, Engkau pakai Tuhan Bapak Ibu Gembala untuk mengembalakan kami Tuhan. Engkau pakai kami hamba-hamba-Mu yang juga membantu pelayanan di tempat ini Tuhan. Engkau tolong Tuhan melalui setiap firman yang kami sampaikan, firman Tuhan yang kami berikan Tuhan. Kami percaya itu membangun iman kami, menguatkan kami semua. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Tuhan tolong umat-Mu, Tuhan Tuhan tolong umat-Mu, jemaat-Mu. Terima kasih Bapa, mereka tetap setia sampai akhir. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa buat mereka yang membawa persembahan untuk pekerjaan Tuhan, mengembalikan perpuluhan. Tuhan juga berkati mereka dengan lipat ganda, sesuai dengan firman-Mu. Sekarang saudaraku yang dikasih Kristus, kita pulang dengan membawa berkat Allah Bapa, kasih sayang Yesus Kristus, dan persekutuan di dalam Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Semua yang percaya katakan amin. Tuhan berkati.